Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Untuk saat hari ini kami mengucap syukur. Kami Tuhan merasakan pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ada apa di Gerasa? Saudara, sangat perlu kita tanyakan. Ada pestakah di Gerasa? Atau ada pejabat penting yang harus ditemui Yesus? Ada undangan resepsi pernikahan anak konglomeratkah? Jawabnya tidak ada sama sekali. Di Gerasa ada orang gila. Di Gerasa ada orang yang sudah lama kerasukan setan. Di Gerasa ada orang yang hidup tapi diam di pekuburan. Kesanalah Yesus pergi, saudara. Nah, potret apa yang kita saksikan saat ini? Orang tidak peduli dengan penderitaan sesamanya. Apalagi di era egoistis, hanya mementingkan diri sendiri, kelompok sendiri. Seperti sindiran beberapa orang, mau hidup, hiduplah, mau mati, matilah. Itulah fenomena potret kehidupan kelompok yang menamakan diri anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Beda dengan Yesus, hamba yang setia. Walaupun harus menyeberangi danau Galilea, kendati pun berlayar di malam hari, bahkan harus menghadapi badai yang sangat dahsyat, saudara. Dalam bahasa aslinya, mengamuknya badai yang membuat gelombang tinggi bergulung-gulung digunakan kata seismos. Ingat alat yang bernama seismografi, saudara. Alat pencatat gempa. Malam itu terjadi gelombang yang sangat tinggi. Peristiwa saat itu ditulis dengan kata seismos. Terjadi tsunami di danau Galilea, saudara. Yesus bersedia melewati semuanya demi orang gila di Gerasa. Menghitung bagi. Inilah cara menghitung hari yang paling sulit, saudara. Dihindari banyak orang. Menghitung hari-hari dengan membagi. Ada yang berkurang, ada yang hilang, ada yang harus dibagi kepada sesama, saudara. Kita harus rela bersedia membagi waktu kita, umur kita, kesempatan yang kita miliki, harta kita kepada orang lain, termasuk kepada orang gila yang seperti Yesus lakukan. Maka banyak orang akan merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, peduli Tuhan, yang pada gilirannya membawa mereka untuk mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Membagi memang bukan perbuatan mudah, saudara.
Kita harus menenggelamkan kepentingan kita di dalam dalil. Kita harus mengusir sifat serakah terhadap apa yang kita miliki. Kita harus memiliki kesadaran tingkat tinggi bahwa apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita, saudara. Bahkan kita harus melupakan masa depan keluarga kita, masa tua kita. Soli Deo Gloria. Semuanya untuk demi kemuliaan Tuhan. Ingat sekali lagi, hari-hari kita terbatas. Orang biasanya tidak pernah sadar waktunya terbatas, saudara. Hingga suatu saat waktu yang dimilikinya habis lenyap. Ketika kita sehat, tidak sadar waktu terbatas. Saat sakit keras dan tidak ada lagi obatnya, baru sadar waktunya segera habis. Saudara, seorang pelajar merasa punya banyak waktu, sehingga bermain handphone, laptop sepanjang hari, saudara. Nonton film, bertemu teman-teman, main game. Ketika tiba waktunya untuk ujian dengan bahan yang begitu banyak, sehingga bingung mana yang harus lebih dahulu dikerjakan, barulah dia merasa waktunya terbatas, saudara. Seorang pejabat merasa waktu dan kesempatan yang ada di tangannya begitu luas. Dia merasa bebas dan terus melakukan korupsi. Hingga suatu hari tertangkap, diadili dan dipidana mati. Nah, di saat itulah dia merasa, waktunya terbatas. Waktu kita muda, suara kita nyaring melengking. Kini termakan usia, melemah, bergetar, cepat loyo. Wajah yang dahulu kencang bersinar, kini keriput, saudara. Kita tidak pernah bisa mengulang waktu yang terbatas dan sedikit itu. Hewan tidak pernah mengerti bahwa waktunya terbatas. Hanya kita, manusia, yang harusnya memiliki kesadaran bahwa waktu kita sangat terbatas. Tinggal sedikit lagi. Mari kita simak firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu ya Yesus. Atas segala cinta-Mu Tuhan, pertolongan perlindungan-Mu yang menyertai kami seluruh para pendengar. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan, kesembuhan dari segala penyakit, kekuatan, supaya kami Tuhan tetap berjalan dalam kebenaran firman. Cinta kasih-Mu Tuhan tiada habisnya selalu menyertai kami, pagi, siang maupun di malam hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Bagi-Mu pujian, hormat dan keagungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.